Teori-teori kebenaran pengantar kritis dan komprehensif yang ditulis oleh Richard L. Kirkham, Profesor Filsafat di Georgia State University. Bab pertama, proyek-proyek teori kebenaran. 1. Kekusutan 4 dimensi. Idealnya, orang mengawali buku filsafat dengan mengajukan pertanyaan yang hendak dijawab oleh buku itu, atau dengan menjelaskan masalah filsafat yang hendak dipecahkan melalui buku tersebut. Bagaimanapun, bahkan penjajakan singkat atas berbagai tulisan tentang kebenaran mengungkapkan betapa sedikitnya kesepakatan mengenai apa itu masalah filosofis berupa kebenaran. Tentu saja, hal ini tidak asing dalam filsafat. Namun, dalam kebanyakan perdebatan filsafat, para filsuf menyadari betapa beranekanya pendapat tentang apa masalah persisnya, dan oleh karenanya berhati-hati agar terhindar dari kesalahan mengkritik sebuah teori yang memang tidak bertujuan memecahkan sesuatu dari awal. Namun anehnya, sangat sedikit penulis tentang kebenaran yang menunjukkan kesadaran bahwa para filsuf yang mereka sanggah bisa jadi memiliki konsepsi berbeda terkait masalah filosofis kebenaran. Bahkan ketika seorang penulis tidak menunjukkan kesadaran semacam itu, ia juga seringkali gagal menjelaskan konsepsinya sendiri tentang soal tersebut. Biasanya, buku, bab, atau makalah yang menyajikan sebuah teori kebenaran diawali dengan perumusan masalah secara singkat dan ambigu sehingga bisa dipertukarkan dengan bagian awal buku, bab, atau makalah lain tentang kebenaran, dan tidak ada yang akan bisa melihat perbedaannya kecuali kedua penulis tersebut. Dengan kata lain, deskripsi masalah kebenaran tersebut terlalu ambigu untuk bisa membedakan berbagai konsepsi masalah yang telah dianut orang. Sebaliknya, salah satu dari 10 bab dan banyak bagian dalam bab buku ini dikhususkan untuk membahas 3 pertanyaan terkait. 1. Apakah itu masalah filosofis kebenaran? 2. Pertanyaan apa yang seharusnya dijawab oleh sebuah teori kebenaran? 3. Apa yang harus diperbuat oleh sebuah teori kebenaran? Izinkan saya mengawali dengan membuat daftar berisi beberapa tujuan yang dimiliki oleh para filsuf terkait teori kebenaran mereka sendiri, atau tujuan yang mereka anggap dimiliki oleh orang lain. Ini tidak berarti bahwa Anda harus memahami seluruh contoh ini. Bacalah kesemuanya dengan cepat. Saya dengan sengaja mencoba membuat Anda merasa kewalahan, karena saya ingin membangkitkan dalam pikiran Anda sekadar kekusutan yang akan Anda hadapi jika Anda mempelajari literatur tentang kebenaran tanpa terlebih dulu membaca buku ini. Untuk menjawab pertanyaan, apa itu kebenaran? Untuk menjawab pertanyaan apa yang diperlukan oleh sesuatu untuk menjadi benar, Mackey 1973-17. Untuk menjawab pertanyaan apa yang kita maksud dengan istilah kebenaran dan kesalahan, untuk menemukan kriteria kebenaran, Hack 1978-91 dan Mackey 1973-30-32. Untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan kata benar, Mackey 1973-50. Untuk menemukan kriteria pembuktian, Chisholm 1982-182 dan 1977-98. Untuk menunjukkan bagaimana syarat kebenaran sebuah kalimat bergantung kepada struktur kalimat tersebut, Harman 1973-71. Untuk menjawab pertanyaan apakah syarat perlu dan syarat cukup bagi kebenaran sebuah pernyataan, Hamlin 1970, 113-114. Juga terdapat sengketa mengenai jenis hal yang bisa menjadi benar atau salah. Apakah mereka itu keyakinan,
proposisi, pernyataan, atau apa? Untungnya, kita tidak perlu mempersulit pembahasan dengan masalah ini sampai nanti pada bagian 23-27. Senyatanya, ada beberapa dimensi kekusutan dalam pembahasan seperti itu. Dimensi pertama adalah ketidakjelasan. Banyak deskripsi, khususnya proyek yang menjawab apa itu kebenaran, yang tidak cukup jelas sehingga hampir sembarang teoretisi tidak bisa menyetujuinya sebagai deskripsi proyeknya. Masalah kedua adalah ambiguitas. Beberapa deskripsi bisa dipahami dengan beragam cara, misalnya untuk menemukan kriteria kebenaran. Ketiga, seperti halnya kata-kata yang sama bisa digunakan untuk mendeskripsikan dua proyek yang berbeda, demikian juga sejumlah deskripsi yang tampaknya berbeda, hanyalah dua cara untuk menjelaskan proyek yang sama. Ini tampak jelas ketika penulis memberikan dua deskripsi yang berbeda untuk proyeknya sendiri. Yang lebih penting, dua penulis yang berbeda mungkin memiliki proyek yang sama dalam benak mereka, meskipun mereka menggunakan cara yang berbeda dalam menjelaskannya. Akhirnya, beberapa teoretisi memiliki lebih dari satu proyek dalam benak masing-masing, yakni mereka menawarkan sebuah teori kebenaran yang mereka yakini akan menjawab dua pertanyaan yang jelas-jelas berbeda tentang kebenaran, atau akan memenuhi dua proyek yang berbeda. Dan hal ini juga akan membingungkan orang yang mengkaji subjek kebenaran untuk pertama kalinya. Dengan demikian, kita menghadapi kekusutan 4 dimensi. Dan kita harus memecahkan kekusutan ini sebelum kita dapat mengevaluasi berbagai teori kebenaran. Karena tidak ada teori kecuali yang mengandung kontradiksi diri atau tidak koheren dengan cara tertentu, yang bisa-bisa dinilai bagus atau jelek sampai kita mengetahui apa yang ingin dicapai oleh penulisnya. 1-2. Cara mengurai kekusutan ini. Metode penguraian kekusutan semacam ini mirip dengan proses menyelesaikan sebuah puzzle bola ajaib di mana beberapa kepingan kayu dengan bentuk berlainan harus diputar-putar dan disusun secara pas agar akhirnya terbentuk sebuah bola kayu. Kita harus mencoba berbagai kombinasi sampai semuanya terpasang dengan pas. Demikian juga, kita menghadapi sejumlah kepingan atau petunjuk terkait berbagai konsepsi tentang apa yang merupakan masalah filosofis kebenaran. Tugas kita adalah menempatkan mereka bersama-sama sedemikian rupa sehingga semuanya pas. Pas dalam hal ini berarti, pertama, sebuah gambaran tentang beragam konsepsi masalah atau dengan kata lain daftar pertanyaan yang berbeda tentang kebenaran. Masing-masingnya seksama dan tidak ambigu yang oleh berbagai teoretisi telah dicoba jawab. Kedua, membuat pas segala sesuatunya juga berarti memasangkan setiap teoretisi dengan pertanyaan tertentu yang dicoba jawab olehnya melalui teori kebenarannya. Di antara petunjuk atau kepingan puzzle yang harus kita cocokkan bersama adalah, pertama, deskripsi yang diberikan oleh masing-masing teoretisi untuk proyeknya atau pertanyaan yang dia ajukan. Bagaimanapun, semua ini bukanlah petunjuk yang sangat baik pada dirinya karena, seperti telah kita lihat, mereka cenderung kabur atau ambigu. Petunjuk yang lebih baik adalah pernyataan yang dibuat oleh para filsuf kebenaran ketika membandingkan proyek mereka sendiri dengan apa yang mereka pandang sebagai proyek teoretisi lainnya. Ketiga, dan yang lebih baik lagi adalah kritik yang dilontarkan oleh para teoretisi terhadap satu sama lainnya. Yang terutama penting adalah jenis keluhan yang terkandung ketika filsuf A mengatakan bahwa teori filsuf B bahkan bukan jenis yang dapat berlaku sebagai teori kebenaran, atau bahwa teori tersebut gagal memberikan jawaban atas pertanyaan kunci mengenai kebenaran. Keluhan jenis ini adalah pertanda hampir pasti bahwa filsuf A, entah dia tahu atau tidak, memiliki pengertian yang berbeda tentang apa yang harus dilakukan oleh sebuah teori kebenaran daripada yang dimiliki filsuf B. Akhirnya, kesamaan relatif dari kedua teori bisa menjadi petunjuk. Jika kita telah menentukan seperti apa yang ada dalam benak filsuf C, dan kita mendapati bahwa teori filsuf D mirip dengan teori filsuf C, maka tanpa adanya petunjuk mengenai yang sebaliknya, kita dapat menyimpulkan bahwa filsuf D memiliki jenis proyek yang sama dalam benaknya untuk teorinya.
Kita akan kembali ke masalah penafsiran ini dalam bagian 1.8.